kan kalau tidak salah tuh waktu jam 25 tahun lalu ya. Badanmu nggak seperti sekarang dong. Om juga pasti kan langsing. Dan pasti kan nggak gundul begini. Gondrong kali ya. Nah, kalau tidak salah kamu kan diidolain banyak orang tuh. Banyak pria yang naksir. Oh. Kenapa sih akhirnya jatuh pilihan ke Saiful? Ya mungkin ngerasa udah cocok aja, sama-sama cocok aja gitu loh. Dan ada getaran-getarannya kan. Kan dia di kelasmu kan, lebih muda dari kamu Iya. kan. Dan memang nggak sengaja sih sebenarnya Om pas lagi di teater Beling itu sih gitu. Oh gitu. Memang yang menonjol tuh Saiful sama aku waktu itu di situ. Menonjol. Apanya menonjol Berarti karena dia lebih muda dari kamu kan, berarti bakat berondongnya dari dulu kamu udah ada ya, Cit ya? Kan aku juga beda setahun doang kali Om. Gimana emang waktu itu tante-tante gitu enggak kan? Iya. Soalnya kayak beda berapa tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun gitu. Enggak ya Pul ya? Setahun. Oh setahun ya. Tapi memang Citra kalau dulu pesonanya ya jangankan Saiful, mungkin yang lain-lain juga. Tanya dia aja dah. Saiful top loh, bisa berhasil merebut hatinya Citra. Kalau Citra dulu nggak melirik, wah Saiful nggak bisa seperti sekarang ya Cit. Boleh nggak? Terus memang apa sih banyak yang jodohin juga gitu, suka pada goda-godain gitu. Ingat nggak waktu itu gimana jodoh-jodohin, digoda-godain kamu dengan Saiful kan maksudnya? Iya. Gimana seperti apa? Ya kayak misalkan dari teman-teman gitu sama-sama modeling juga bilang cocok ini apa gitu, pada ngecengin lah kalau zaman dulu tuh gitu. Ternyata omongan tuh bisa mujarab juga ya Cit ya, bisa jadi tapi pekat ya. ya. Walaupun ada yang ngecengin juga kalau kita nggak ada getaran, ya kan. Kalau nggak ada setrum, iya sih. ya nggak akan mempan gitu. Iya sih, cuman biasanya. Ya nggak akan kesetrum. Biasanya kan getaran itu kan ada pada saat dijodoh-jodohin itu, misalnya. Kompor nih, bentar lagi ada yang panas. Nah, sekian lama berhubungan. Sekian. 3 tahun ya? 3 tahun ya, Cik? 3 tahun ya? Iya. Kalau 3 tahun, hitungan 1 tahun 365 hari, kalau kali 3 tahun berarti 1000 hari dong ya. Lama juga ya, Cik ya. Hari-hari apa sih yang membuat kamu tuh kayaknya ada di antara 1000 hari itu, dari 3 tahun itu ya, yang berkesan buat kamu? Yang ada satu kesan momen kamu dengan Saiful? Gak bisa diingat karena memang hampir tiap hari selalu sama dia gitu. Oh, tiap hari perangko kali ya. Ancol sama dia, kemana-mana sama dia terus pokoknya dah. Berarti hidup kamu tuh dulu sama Saiful keluarga itu sama keluarganya Saiful juga kita udah nyatu gitu. Jadinya kita nggak berpikir mau ada pisah atau apa gitu tadi. Udah ngerencanain apa sih Cit? Misalnya kan paling tidak kan udah bayangan nih calon-calon. Karena memang si Saiful juga udah punya rencana tadinya, yang nanti aku mau gini pokoknya gitulah ya kan. Sama aku juga ya udah sabar, aku bilang gitu, yang penting kamu usaha aja dulu, buktiin dulu sama orang tua. Aku sih ngomongnya begitu. Ntar kalau udah ada hasil barulah gitu. Mau temuin orang tua aku nggak apa-apa gitu. Tapi ada rencana waktu itu misalnya sama Saiful kan, namanya juga rencana itu udah tujuannya baik ya. Misalnya yuk yang kita kredit rumah atau ambil rumah. Iya, waktu itu sempat kredit motor gitu. Kita memang waktu itu masih mampunya kredit motor gitu. Karena aku waktu itu kan suka kalau nyanyi kan suka dapat saweran gitu kan. Terus apalagi kalau show model, fashion show, bridal atau apa kan lumayan kan bayarannya kan. Jadi biar nggak lari kemana-mana, jadi aku ya udah kita beli motor dulu deh gitu. Dan kalau udah mampu beli mobil ya mobil gitu. Jadi motor tuh jadi mau buktiin aja sih sama orang tua bahwa kita tuh juga nyari duit begini tuh ada hasilnya gitu loh, nggak main-main lah pokoknya begitu. Jadi motor itu saksi bisu ya. Masa lalumu ya. Motor apa sih Cit? Ingat nggak? Honda ya. Honda apaan? Honda Supra ya kalau nggak salah. Karena kan waktu itu kan nyanyi deket-deket rumahnya Saiful tuh di daerah Priuk juga kan, Jakarta Utara. Jadi maunya tuh ya boncengan aja sama dia gitu loh. Oh gitu. Nah, terus kalau dia sekolah, kalau kita sekolah tuh sama-sama ini aja jemput kalau lagi kegiatan di sekolah. Terus motornya sekarang kemana? Saiful. Masih ada nggak? Nggak tahu. Karena waktu itu udah saking keselnya, udah deh aku mau pergi aja deh pokoknya. Oh gitu, udah nggak inget ya. Om penasaran, tempo hari itu ada pengakuan dari Saiful Jamil kalau
ini istri pertamaku katanya. Emang beneran Cit? Kita tanyakan langsung ya. Om penasaran Citra katanya Saiful istri pertama. Maksudnya itu apa sih Cit? Mungkin yang dimaksud itu cinta pertama. Cinta pertama. Tapi bukan istri pertama. Bukan. Tapi mungkin ya termasuk istri pertama kali. Iya, enggak. Jujur-jujuran ya. Jujuran karena kemarin kan cuman nggak jadi nikah. Masalahnya juga Om pingin tanya. Masalahnya apa kok nggak jadi nikah? Itu kan orang tua kan nggak setuju gara-gara kita masih sekolah Om. Aku masih anak sekolah. Kan udah dibahas kemarin. Ya, tapi Om pingin tanya gini loh Cit. Jadi Om yang penasaran. Om penasaran kenapa? Dikatakan bahwa di antara cinta itu sudah pernah bersemi sebuah janin katanya begitu. Janin itu dalam arti kata emang udah berapa bulan Cit? Kalau berapa bulannya sih kita masih belum tahu, baru berapa minggu mungkin. Oh gitu. Kok bisa menentukan laki? Katanya di konten sebelumnya kalau anak kita laki namanya Aliong gitu loh. Ya itu kan mengira-ngira Oh gitu. Jadi baru berapa minggu? Aku dikupas abis nih Ini maksudnya kalau ngupas lagi ada Saifulnya, kenapa gue sendiri sih? Om pengen tanya kejujuran aja ya. Karena bagaimanapun juga kan yang menjadi tempat menampungnya janin itu kan si cewek biasanya. Gitu loh. Nah ketika ditampung oleh si cewek ini, Om penasaran kok Citra pada saat itu menyerahkan dirinya untuk seorang laki-laki yang belum tentu akan menjadi suami, kan begitu? Karena tadinya sebenarnya kita juga kayak maminya itu udah ngelamar gitu loh, ngelamar ke keluargaku. Jadi akunya juga udah, maksudnya sama keluarganya tuh udah nyatu gitu loh. Termasuk maminya juga udah setuju gitu, maminya Saiful. Sayang banget sama aku, udah kayak anak sendiri gitu. Jadinya aku pikir ya tadinya kita bisa manjang gitu loh, pikiran aku gitu mungkin ya, dan gak akan terjadi apa-apa gitu. Ya namanya juga pikiran waktu dulu kan sama dewasanya sekarang kan beda ya. Ya mungkin pikiranku dulu terlalu pendek atau gimana kan nggak ngerti gitu. Tapi kita waktu itu mikirnya positif aja karena aku pikir kita nggak akan putus gitu. Katanya ya bukan jodoh mungkin kan. Jadi karena positif itu dan bakal berakhir, bakal panjang, jadi kita bakal menikah karena kan memang keinginan kita berdua tadinya tuh mau menikah gitu, mau membuktikan sama orang tuaku segala gitu, si Saifulnya gitu. Tapi dibuktikan tuh kenapa? Maksudnya dia mau dia bakal kerja, bakal mapan, pokoknya mau buktiin lah sama orang tuaku waktu itu. Gitu. Terus? Ya cuman ya pas kesibukan masing-masing, Ipul sibuk, aku sibuk, jadinya ya nggak tahu lah. Nah sekarang pada saat yakin akan berakhir dengan pernikahan, maksudku gini, kenapa kok belah durian dulu sebelum menikah gitu? Nggak belah durian, belah duku. Si Om ada ya belah duku. Maksudnya kenapa ceritanya terbuai karena udah pasti gitu ya? Atau ya itu kebablasan. Asyik. Ini anak muda ya nggak ngerti ya. Iya, itulah makanya. Enakan gitu kan. Emang kadang-kadang nih Pul nih. Iya Pul, maaf ya Bang Pul. Ini mau cari tahu kenapa? Kan bagaimanapun juga kan cerita lampau itu bagian dari sebuah kenangan. Bahasnya yang lain dong Om. Nanti ada yang panas loh. Nah, ini hanya masa lalu ya. Masa lalu. Jadi hanya sebagai cerita aja. Ini yang bahas sebenarnya si Om nih. Iya, Om pengen tahu ceritanya tuh, sebenarnya. Ada yang pengen tahu apa. Soalnya bukan gue loh ya. Nah, pada saat putus itu perasaanmu seperti apa sih? Artinya gini, kan bagaimanapun juga semua sudah diberikan. Artinya demi cinta gitu loh. Apa nggak ada penyesalan? Ini sama-sama kita cinta pertama kali ya. Karena aku baru ngerasain pertama kali waktu itu lagi suka-sukanya sama cowok ya sama dia gitu. Jadi kayak Om aja gitu sih. Kalau udah biasa sama orang itu gitu kan, pasti kan ngerasa kehilangan gitu kan dan sedih gitu. Apalagi ya pisahnya tuh ya udah nggak cocok gitu loh Om. Salah satu udah nggak cocok, mungkin ya akunya juga cemburu, dianya juga cemburu gitu kan. Jadi misalkan aku pas lagi ada acara, dianya lagi ada waktu gitu loh. Akunya lagi pas ini, dianya nggak ada gitu kan. Jadi pikiran kita udah aneh-aneh aja gitu loh. Kan 3 tahun bukan hal yang sebentar ya, cukup lama. Maksudku
gimana, apakah nggak perasaan tuh sakitnya seperti apa gitu loh? Sakit. Kan bagaimana juga kan Citra yang menjalaninya gitu. Ya kalau ngerasa sakit sedih itu tuh udah pasti wajar ya, namanya kita pacaran ya. Ngerasa kehilangan aja sih, tapi waktu demi waktu terus-terusan, dan aku tuh nggak mau, dan aku tuh orangnya paling nggak bisa gitu loh sampai berbulan-bulan apa gitu tuh, sampai berhari-hari apalagi gitu kan, mikirin orang gitu yang belum tentu mikirin kita gitu loh Om. Ya, emang sedih gitu, tapi ya udah lama kelamaan ya aku isi waktuku dengan karir lah, apalagi job-jobku waktu itu mulai ini gitu. Oh, jadi nggak ada kepikiran untuk bunuh diri ya akibat putus cinta gitu ya? Nggak ada. Cit, kan bagaimana? Cuman bukan bunuh diri, paling nggak doyan makan. Iya. Berapa lama nggak doyan makan? Seminggu. Itu terkenang aja tuh, lihat nasi, lihat wajah, lihat. Orang tua tahu kalau putus dengan Saiful? Enggak, karena waktu itu aku juga udah mulai kerja sendiri lah, udah mulai mandiri lah. Terus nggak lama kan aku dapat tawaran ke Australia, konser di sana. Jadi ya alhamdulillah sih, pas dari situ aku dapat tawaran lagi ke Malaysia. Oh gitu. Jadi dari kesibukan itu aku bisa lupa gitu. Lupa ya, tapi tetap ingat pada saat nggak sibuk dong ya? Ya pas inget-ingetnya pas lagi dia nongol di TV ya, pas lagi iklan itu tuh kalau nggak salah. Oh gitu. Tapi ya udah biasa aja, cuman gitu. Tapi ya aku ikut seneng gitu loh, maksudnya ya ikut bangga lah ya, kan mantanku gitu kan. Sekarang udah wow. Nah, kalau kita berbicara di zaman dulu tuh kan mungkin hampir sama dengan zaman sekarang ya, nggak beda jauh lah. Cuman beda tipisnya adalah keperawanan terkadang itu di zaman sekarang mungkin gitu ya nggak ada masalah. Kalau zaman dulu keperawanan itu penting kan. Pada saat itu kan dirimu udah menyerahkan cintamu kepada. Sebenarnya sempet sih maminya itu sempet dia mau datang segala macam tuh ke rumah, mau maksain juga waktu itu Cit ke rumah, cuman akunya jangan dulu mam. Aku bilang jangan dulu mam, aku bilang itu berapa kali tuh mami tuh suka ngajakin ke rumah lah pokoknya ketemu ibuku gitu. Cuman aku selalu bilang jangan dulu, karena aku pikir pasti kan takutnya ditolak lagi karena Saiful belum kerja gitu loh, belum ada kerjaan yang pasti lah gitu kan. Jadi pasti nanti ditanya macam-macam lah, pokoknya namanya orang tua ya Om ya. Jadi pastinya. Aku mendingan kalau udah siap baru gitu loh. Nah, aja daripada ditolak 2 kali kan nanti malah tambah kayak tersinggung kan maminya gitu, apalagi Saifulnya gitu. Jadi aku pikir udah nanti aja mama, aku bilang. Kalau mami sih udah ngajak terus Om, demi Allah. Tapi dalam arti kata mami sudah melihat sesuatu yang lebih baik, bagusan menikah gitu ya. Iya. Kepengennya si mami tuh aku menikah sama dia. Walaupun ada keraguan dari di Citra ya. Iya. Kalau takut ditolak lagi ya. Nah, udah sana. Kan sakit hati orang ntar Om, kasihan Om. Betul. Nah, Cit, ini yang tadi Om tanya. Pada saat kamu sudah melakukan hubungan, kemudian kamu nggak ada penyesalan, arti kata, aduh, aku udah nggak seperti perawan lagi atau wanita yang seperti umumnya gitu loh, Cit. Ya aku sih itu tadi aku berpikir positif aja ya untuk kedepannya tuh, karena aku pikir jodoh itu pasti ada gitu. Oh gitu, nggak ada kekhawatiran nanti kedepannya nanti kita akan dipertemukan lagi dengan orang yang baik lagi, atau orang yang ketemu orang yang cocok lagi. Dan kalau misalkan orang itu kan pasti udah tahu lah apa yang mana perawan apa enggak gitu kan. Kalau dia nerima kita padanya ya sudah. Artinya nggak ada ketakutan ya pada saat sudah nggak perawan lagi, terus kemudian nanti suatu saat aku juga udah punya anak kan. Akhirnya aku bisa nikah kan. Iya. Enggak, pada saat itu kan bukan yang udah nikah, maksudnya dulu tuh inget gak, aduh gimana, gak kepikiran seperti itu? Ya takut. Ada sih sempat kepikiran nanti apa sih ditanya-tanya nih sama pacarku gini. Ada sih, cuman ya nggak tahu dengan berjalannya waktu. Padahal sih gampang aja sih, Cit, ke Sukabumi kan bisa aja tuh jahit perawan lagi. Ini tadi obrolan dengan Citra masa lalu dengan Saiful. Tadi ada satu yang Om dapat hikmahnya, bahwa cinta itu walaupun udah pernah putus tapi tidak harus menjauh, jadi tetap menjaga silaturahmi gitu ya. Betul. Malah kita jadi kompak kayak seperti ya tuh jadi keluarga. Iya, jadi walaupun dulu pernah luka tapi sekarang tetap luka ya. Iya, karena udah mikir ya udahlah kita memang nggak ada berjodoh kan ya. Udah lebih bagus kita jadi saudara. Daripada bermusuhan, bener nggak?
Oke. Jangan lupa di like, subscribe, share, komen ya. Bunyikan lonceng, nanti kita dapat informasi lain biar cepet gitu.